Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman muda, selamat sore. Rara hadir nih ya dalam program Bisbol ya, yang akan menemani kamu sampai ke pukul 6 sore nanti. Dimana program Bisbol ini terselenggara atas kerjasama UNSU FM bersama dengan LSBO atau Lembaga Seni Budaya dan Olahraga PWM Sumatera Utara. Dan di sore hari ini teman-teman muda, kita udah kedatangan nih bintang tamu kita ya, narasumber kita yang katanya ini baru aja memenangkan ya juara pertama loh. Waduh, kira-kira mereka memenangkan apa nih ya? Oke deh teman-teman muda, kalau gitu sepertinya Rara mau langsung menyapa aja deh ya. Ini mungkin untuk narasumber-narasumber yang udah hadir di sore hari ini. Boleh langsung ya. Assalamualaikum Kak Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah. Mungkin untuk dari Bang Dharma Ari nih ya, Dharma Ari Brianto SE yang di sini merupakan staf khusus wakil rektor 3 nih teman-teman muda, sekaligus pembina dari UKM Tari. Yang katanya nih Bang, abang kan baru pertama kali nih megang UKM Tari ini dan langsung memenangkan lomba tingkat internasional. Ini gimana Bang? Perasaan abang kita? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya diamanahkan pertama kali dari pembina UKM Tari ya mulai tahun 2022 ya, bulan 1 kalau nggak salah ya, baru pertama kali jadi pembina, apalagi khusus di UKM Tari Seni Budaya. Sungguh bangga atas capaian yang diraih oleh adik-adik para tim UKM Tari yang berhasil meraih juara 1 di event internasional Serba Vista Internasional tahun 2022 di Italia. Oke. Langsung ya mainnya ke luar negeri, nyebrang benua langsung nih. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, tahapannya apa aja sih untuk mengikuti lomba ini tadi? Kalau tahapannya ya mungkin nanti secara teknis lebih dalamnya nanti sama adik-adik ya. Mungkin untuk dari saya mungkin dari pertama kalinya, mungkin ini bukan event pertama kali yang diikuti adik-adik, juga sebelumnya juga banyak event-event baik nasional maupun internasional. Beberapa tahun yang lalu juga pernah ikut event nasional di Bali, juara 2 ya. Event juga di Malaysia juga juara 2. Alhamdulillah. Juara, ya tahun ini kami diberi diberi anugerah ya dan meraih juara pertama. Ini di luar dugaan sebenarnya. Ini jauh event di Eropa pertama kali kami ikutin dan langsung dapat diberi juara pertama. Alhamdulillah. Mungkin dari kakak-kakak UKM Tarinya boleh berkenalan diri nggak nih, biar teman-teman muda semua tahu siapa-siapa aja sih pemenang dari lomba yang udah go internasional ini. Ya. Hai. Aduh. Nama saya Lutfi Aulia. Iya. Di sebelah saya ada Kak Andra Devina. Kenapa nggak perkenalannya sendiri aja Kak? Ya, halo. Kenalin aku Andra Devina. Halo, kenalin aku Vio ini. Halo, nama saya Nurul Ilmi. Nurul Ilmi, wah 4. Kalau boleh tahu nih Kak, dari keempat orang ini apakah ada yang lain lagi nih Kak yang mengikuti lomba ini? Ada berapa orang Kak jumlahnya? 10 orang. 10 orang. Wow, banyak ya. Jadi di sini ini untuk perwakilannya aja. Kalau boleh tahu Kak, ini dalam lomba ini tari apa nih yang dipersembahkan? Nah, jadi kita itu ada 2 tarian yang kita lombain nih. Nah, yang pertama itu ada tari tongkat Panaluan, dan yang kedua ada tari gebiar Nusantara. Seperti itu. Oke. Dan mungkin untuk info-infonya nih ya, ini kan dan apalagi ini untuk kegiatan yang bisa dibilang mungkin seluruh negara atau mungkin beberapa negara aja nih, kalau boleh tahu. Dapat infonya juga itu dari mana gitu Kak?
Boleh diulang Kak, gimana? Nah, kami dapat infonya itu dari media sosial yaitu Instagram. Oh, cuman dari Instagram doang, bermodalkan dari media sosialnya aja gitu. Sangat simpel ya, ternyata hanya scroll Instagram aja langsung dapat informasinya dan langsung dicoba untuk mengikuti. Dan mungkin untuk latihannya nih ya Kak, berapa lama? Prosesnya juga seperti apa? Mungkin mulai dari tahapan awalnya lah. Sebenarnya kalau prosesnya itu kita nggak lama-lama kan, cuma membutuhkan waktu 10 hari. 10 hari? 10 hari, dan untuk menghafal gerakan, memperhalus gerakan juga. Ya untuk menyatukan chemistry lah antar satu tim itu luar biasa sih untuk waktu 10 hari. 10 hari ya, langsung udah bersih dan bisa menjuarai ya, juara pertama juga. Waduh, keren ya teman anak muda. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, ada berapa negara sih yang mengikuti, atau mungkin dari Indonesia sendiri ada berapa universitas? Kalau yang kita tahu sih yang ikut berpartisipasi tersebut kurang lebih ada 29 negara ya. Wow, banyak ya. Kemarin kita ngeliat juga ada dari Malaysia, terus ada dari Australia, Afrika juga. Afrika. dari Indonesia juga ada sih. Tapi itu ya ada juga sih. Dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke. Jadi persaingannya lumayan ketat juga ya, apalagi dari 29 negara yang dihadapi. Tapi kalau boleh tahu nih, dari videonya yang diunggah ya pastinya Kak, itu kalau pengambilan videonya itu ada di daerah mana sih Kak? Auditorium pengambilannya. Pengambilan videonya kebetulan kita ambil di Untuk mengikuti kegiatannya. kebetulan mereka juga di luar untuk mengikuti kompetisi, mereka juga melakukan latihan rutin sebenarnya. Jadi setiap minggu itu ada berapa kali biasanya? 2 kali seminggu itu latihan rutin ya. Jadi di latihan tersebut mereka juga melakukan gerakan-gerakan tarian baru. Jadi kalau mereka ingin mengikuti kompetisi sebenarnya mereka semakin mudah, jadi gampang. Jadi tinggal memperhalus gerakan, jadi sudah apa namanya, sudah terbiasa sebenarnya. Jadi untuk mengikuti kompetisi, jadi persiapannya juga nggak banyak, nggak lama-lama, makanya tadi dibilang 10 hari. Karena udah terbiasa. Udah biasa, jadi untuk kompetisi langsung go aja dia ya. Gitu, nah. Tapi kalau sebelum untuk mengikuti perlombaan ini, ada berapa macam lomba sih yang udah pernah diikuti dan menjuarai selain tadi yang ada dari Malaysia dan juga Bali nih? Untuk kakak-kakaknya juga. Nah, ya jadi UKM itu nggak hanya di kali kemarin nih kita menang, banyak juga prestasi yang dulu udah dicapai gitu. Yang pertama itu kita pernah menjuarai juara 1 nih yang diadain Kopertis wilayah 1 Sumut di tahun 2017. Nah, yang kedua juga juara 1 dalam ajang Festival Tari Syariah BI di tahun 2017. Nah, kemudian kita juga mendapatkan juara 2 di ajang Festival Tari dan Budaya Nusantara di Bali di tahun 2019. Dan yang kemudian yang di Malaysia itu kita tuh dapetin Silver Achievement International Dance Competition di Malaysia di tahun 2019. Nah, yang terakhir nih kita mendapatkan akhir dari semester 8 juga ya, udah tergabung di UKM Kalimantan sih. Berarti udah sekitar dari tahun 2017 ya Kak? 2017 atau 18? Oh, bertahan ya Kak sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke teman-teman muda, itu tadi ya perbincangan kita nih dengan para narasumber kita di sore hari ini, dimana ternyata mereka nih teman-teman muda bukan hanya memenangkan perlombaan yang udah diikuti tadi yang pertama ada di Italia, tetapi juga pernah memenangkan di Bali, kemudian di Malaysia dan juga lain sebagainya nih teman-teman muda. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan narasumber kita di sore hari ini, teman-teman muda, kita akan break sejenak dengan satu single. Ini ada dari Ipang Lazuardi featuring dengan Tohpati dan Senyumlah. Dan untuk teman-teman muda jangan kemana-mana, karena setelah
setelah satu single ini, Rara akan kembali lagi untuk menemani kamu bersama dengan narasumber kita di sore hari ini. Selalu tetap stay tune terus di 91,6 Umsaf Am sentralnya anak muda. Dan teman anak muda masih bersama dengan Rara di sini dalam program Bisbol ya. Itu bincang seni budaya dan olahraga, di mana program Bisbol ini terselenggara atas kerjasama Umsu FM bersama dengan LSBO atau Lembaga Seni Budaya dan Olahraga PWM Sumatera Utara. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang baru saja meraih juara pertama dalam ajang perlombaan Soprovista Olympic Art Games Italia 2022. Oke teman anak muda, kita akan kembali berbincang nih dengan narasumber kita di sore hari ini. Dan mungkin untuk kakak-kakak sendiri nih, ada berapa tarian sih kak yang udah dihafal kak selama dari 2018 sampai sekarang ini? Kurang lebih 10 kayaknya kak. Masing-masing 10 nih kak? Atau ada yang lebih? Karena kami ada yang angkatan 18, angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21. Jadi angkatan 21 itu mungkin masih dasarnya aja, belum tari kreasinya. Kalau kami yang mungkin udah hampir mau mencapai 3 tahun di UKM tari, mungkin ada 10. Itu ada Kuala Deli, Mainang, Serampang 12, Hitam Manis, Opening, terus Yadana, Yamaulai, baru persembahan tari yang biasa disambut untuk sambutan itu. Terus tari kreasinya kayak Batak Toba dan Putih Etnis. Dari tari-tari yang tadi kakak sebut nih, paling sulit itu yang mana? Mempelajarinya, apalagi mungkin yang baru pertama kali nih ya kak. Kalau menurut saya sih opening itu dia Opening. campuran ada dance-nya gitu. Modern? Modern dance? Modern Oh, dance. Ada tradisional sama DJ modern gitu. dance. Udah itu aja yang paling sulit. Mungkin itu aja sih. Atau mungkin setiap orang kan pasti beda nih ya. Mungkin beda-beda. Boleh disebutin? Sama. Jadi sama semua ya. Untuk yang paling sulit itu yang opening tadi ya kak. Gebiar Nusantara. Gebiar Gebiar Nusantara. Kesulitannya itu karena gerakannya menghafalnya jadi sulit. Gerakan yang sulit atau apa kak? Mungkin temponya dan beatnya mungkin cepat gitu kak. Karena terlalu cepat ya. Dari dia kan itu Gebiar Nusantara, di situ campuran. Ada kayak Jawa, Batak, Aceh, Terus itu seluruh iya, ya menjadi sana. Terus waktu yang susahnya itu dari mungkin beat yang dari kayak kita gerakannya yang lunglai tiba-tiba harus cepat gitu. Oh iya, nggak upbeat langsung dia ya. Karena dia sampai rolling, ada rolling. Oh banyak. Tapi sebelumnya nih pastinya kan untuk masuki UKM tari ini sendiri ada seleksinya nih ya bang kak. Iya. Itu seleksinya apa aja gitu? Biar keterima di UKM tari ini. Kalau seleksi sih nggak ada, cuman kayak kita tuh pembentukan rekrutan gitu. Jadi mereka kami buat untuk membuat video selama 1 menit seperti itu. Syarat awalnya ya tari tradisional juga atau boleh yang modern dance gitu? Untuk tari Tradisional aja. Tapi kalau sejauh ini kak banyak yang mengikuti UKM tari ini tadi? Alhamdulillah banyak yang mengikuti pendaftaran UKM. Mengingatkan ini baru saja mendapati juara pertama ya untuk Soprovista Olympic Art Games di Italia di tahun 2022 ini. Dukungan dari kampus sendiri nih gimana untuk abang dan kakak? Dari abang dulu mungkin? Kalau dari saya ya sebenarnya tidak hanya UKM tari, seluruh juga UKM juga disupport penuh oleh universitas. Jadi mulai dari persiapan ataupun logistik dan segala macamnya itu disupport penuh oleh universitas. Di sini juga berterima kasih juga buat pihak universitas yang sudah mensupport adik-adik kita di khususnya UKM tari yang berhasil menjadi juara. Jadi motivasi buat adik-adik juga untuk kedepannya makin berprestasi tidak hanya di regional, nasional maupun internasional.
Mungkin itu dari adik mungkin. Tapi kalau untuk dari kakak-kakaknya sendiri gimana nih? Mendapat dukungan dari kampus langsung nih, kayak mensupport ya. Mungkin waktu syuting gambar kali ya, syuting untuk lomba tuh abang-abang humas tuh langsung turun dari pagi sampai Langsung ikut ngebantu ya? sore, iya, support sih. Ya, support. Tapi kalau dari kegiatan kampus ya, apalagi masih kuliah pada saat itu Kak, masih menjalankan perkuliahan nggak? Iya. Atau lagi libur? Itu gimana sih cara ngebagi jadwalnya? Kan itu selama 10 hari ya latihannya. Terus gimana sih ngebagi jadwal perkuliahan kakak-kakak nih dengan pelatihan tari yang 10 hari ini? Mungkin ini kan mungkin keadaan masih PPKM ataupun masih suasana COVID ya. Kalau dulu belum COVID mungkin 2 kali seminggu ya, itu ada tempatnya kita di Rusunawa. Di Rusunawa USU ada tempatnya untuk latihan. Tapi kalau ini berhubung lagi keadaan COVID-19, adik-adik juga latihannya di luar kampus. Jadi ada tempat yang kita sewa khusus ya untuk latihan adik-adik selama masa inilah selama COVID-19 ini. Tapi memang dilarang untuk latihan di kampus atau seperti apa itu, Mam? Ya Memang udah bukan dilarang peraturannya ya, aja. bukan dilarang bahasanya karena mencegah penyebaran. Jadi kita juga pihak kampus juga menyarankan agar adik-adik latihannya lebih safety ibaratnya, tidak berkumpul di tempat yang terlalu Dan untuk kakak-kakak nih ya kan, selain di kegiatan UKM tari ini, apa aja sih Kak kegiatan kakak? Mungkin selain dari menari, adakah kegiatan lain yang diikuti? Mungkin dari masing-masing kakaknya kan pasti punya kegiatan yang berbeda ya. Ya, kalau aku sih kebetulan juga ada magang ya pada saat itu. Jadi membagi waktu untuk kuliah, magang, terus latihan nari kayak gitu. Tapi semua alhamdulillah bisa tercapai sih satu-satu kayak gitu. Terbayar ya Iya. semuanya Kak. Yang penting bisa time management aja sih seperti itu. Benar. Tapi sering ngerasa capek nggak sih Kak? Apalagi yang punya kegiatan mungkin 1 harian, ditambah lagi kita harus latihan gitu Kak. Kalau capek pasti capek, apalagi latihan nari gitu kan, Gerak terus ya. gerak terus. Kalau salah satu tuh, ya udah kita semua yang kena kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu ngebuat kita makin chemistry-nya makin, ayo satu Ya, tim. unsur kekeluargaannya makin ada ya. harus kita pasti bisa kayak gitu. Seru sih. Bener Kak. Tapi dari 29 negara nih ya yang ikut dalam Sopravista Olympic Art Games di Italia 2022 ini, mungkin kakak-kakak sendiri menghadapi kesulitan yang mungkin berbeda ya dari setiap orang. Kira-kira kesulitan apa aja Kak yang dihadapi? Karena kan ini dari 29 negara itu saingannya yang luar biasa Luar biasa pastinya sih. ya. Pasti budaya yang kita bawa sih berbeda-beda gitu kan. Tapi ya beruntungnya kita dari Indonesia gitu kan, budayanya luar biasa, Ya, banyak juga. yang bisa kita bawakan, unik juga kultur kita. Jadi ya dengan pedenya aja sih, kalau ya kita dari Indonesia bisa gitu, kayak gitu sih Nothing tulus sebenarnya. aja. Nothing tulus sih ya. Optimis aja ya intinya ya Bang. Sempat ngerasa pesimis nggak nih? Apalagi yang mengingat banyak negara nih ya, pernah mikir kayak, aduh kayaknya nggak akan bisa nih untuk mendapatkan juara 1. Pernah berpikiran kayak gitu nggak sih Kak? Kalau berpikir ada sih pasti ya setiap orang, karena kan 29 negara nih kayak gitu, kita pertama kali lagi. Terus kita cuma ngirim video doang gitu kan, jadi ya was-wasnya juga ada, tapi tetap harus optimis gitu, karena tarian kita juga keren kok gitu. Pede aja dulu ya. Pede aja dulu. Tapi kalau untuk Bang Ari sendiri nih Bang, gimana sih perasaannya melihat dari kakak-kakak ini yang latihan hanya 10 hari, tapi
bisa mendapatkan langsung juara 1 dari 29 negara itu, Bang? Luar biasa ya, kalau perasaan luar biasa. Sebelum mereka mengikuti juga mereka sudah curhat datang gitu sama saya. Jadi saya bilang sama mereka nggak usah beban gitu, langsung main aja. Jangan dipikirin nggak usah gitu ya. dipikirin, menang kalah itu nanti urusan nanti. Yang penting tampil aja sebaik mungkin. Kalau memang tampilan kita itu baik pasti Kita juara aja tangan gitu. kita ya pasti. Berarti main aja. Keluarkan ekspresi kalian, keahlian kalian sebaik mungkin. Itu aja. Mau menang ataupun kalah itu urusan belakangan. Urusan belakangan, ya, Yang penting kita udah tampil usaha, aja. tampil aja dulu. Usahanya nih yang penting ya, Iya, Bang. benar. Tapi kalau dari kampusnya sendiri nih, Bang, apresiasi apa sih yang disampaikan dari kampus sendiri melihat anak-anaknya nih dari UKM Tari mendapatkan juara 1? Ini mau cerita dulu nih. Boleh. Kalau soal apresiasi dari universitas ini luar biasa. Jadi ketika saya dapat kabar pertama kali itu gimana ya rasanya itu. Sempet Dua deg-degan adik-adik juga nggak tahu. Jadi saya itu dapat kabar pertama kali itu jam 11 malam, tapi belum saya buka WA-nya. Ditunggu dulu ya. Iya, jadi adik-adik merasa pun bingung ini belum dibaca. Jadi pada saat besok paginya tuh kebetulan saya buka WA-nya. Jadi kebetulan ada acara di UMSU. Di situ juga ada Pak Rektor lagi acara. Jadi ketika saya buka WA, saya ucapkan selamat. Hati saya juga berdebar pada saat melihat penghargaan itu kan. Jadi ada beberapa adik-adik juga video call saya sambil menangis. Itu dia. Iya. Karena saking gak nyangkanya ya, Bang. Menangis. Biarkan bahwa saya juara. Jadi langsung saya sampaikan juga di situ pada saat itu di acara juga ada tim dari Humas. Bahwasanya juga ada Bapak Kepala Biro Humas di situ. Disampaikan bahwasanya anak tari juara 1 Pak internasional di Itali. Langsung pada saat itu tuh belum di konsep ya. Jadi pada saat itu langsung tim dari Humas menyiapkan materi untuk pas Pak Rektor untuk pidato, langsung Pak Rektor menyampaikan selamat pada acara tersebut, langsung disampaikan apresiasi ya, ya. Bang. Di luar itu juga baru semalam Pak Rektor juga mengapresiasi melalui Pak WR3 juga memberikan tali asih kepada adik-adik juara 1 dana pembinaan ya sebagai ucapan terima kasih sudah membanggakan universitas tentunya. Tapi kalau untuk dari kakak-kakaknya sendiri ini gimana, Kak? Mendapat apresiasi dari universitas, dari pihak fakultas mungkin atau dari kampusnya sendiri? Perasaan yang pasti senang, bangga juga, terharu. Dari orang tua sih potong uang kuliah ya. Iya, alhamdulillah. Beasiswa Dapat ya. beasiswa juga. Alhamdulillah. Ke 10 orangnya itu ya semua Iya. dapat Ya, beasiswa. dari semua peserta maupun ofisial itu dapat alhamdulillah Dapat rewardnya masing-masing. reward dari universitas beasiswa semuanya. Asik ya. Jadi lumayan terkurangin ya beban dari orang tuanya. Tapi kalau untuk sekarang ini Kak kegiatannya apa nih setelah mengikuti lomba ini? Apakah kedepannya bakal mengikuti lagi atau menunggu aja deh ya karena baru selesai ngerasa capek juga badannya, atau kalau ada lagi langsung mau ikut lagi nih? Ya kedepannya untuk adik-adik yang next bakal lanjut mengikuti UKM Tari, coba lomba yang lain lagi gitu, coba banyak lomba yang lain lagi, menangin lomba-lomba yang lain dan yang lain yang kayak kami udah selesai di UKM Tari, tinggal semester akhir aja fokus skripsi gitu. Udah tinggal fokus untuk Iya. langkah terakhirnya aja ya. Tapi selain perlombaan atau kegiatan dari yang harus mengangkat nama kampus nih, kegiatan di luar gitu ada nggak sih Kak? Maksudnya yang ikut perlombaan juga tapi tanpa dari kampus nih, maksudnya dari luar aja gitu. Personal lah gitu. Kalau di luar kami ada namanya Sanggar Diamond Entertainment. Itu dia tuh kerja sama Pemko Dinas Pariwisata juga. Terus ikut event-event, job-job event kayak wedding gitu. Oh, tari-tari untuk wedding Iya, ya. wedding. Dan pengisi yang nadinya itu anak UKM Tari juga.
Oh, berarti memang di luar memang udah punya sanggarnya Iya, juga, benar. bukan cuma dari UKM Tari Unsu aja. Satu sanggar juga kakak-kakaknya atau oh, satu sanggar. Ada kegiatan lain lagi nggak sih Kak selain dari tari ini sendiri? Mungkin ada ikut organisasi lain gitu atau Kebetulan hanya ini aja? UKM Tari ini bukan hanya ekskul aja, kami juga organisasi terstruktur. Ada divisi kaderisasi, Bigor, kebudayaan dan Kominfo. Jadi di situ adik-adiknya nggak belajar hanya nari doang, organisasi juga secara menyurat gitu. Gitu sih Kak. Berarti memang dari UKM tarinya ini sendiri udah banyak kegiatannya ya. Kira-kira kalau misalnya mengikuti kegiatan di luar UKM tari itu masih sempat nggak sih waktunya Kak? Atau saking padatnya udah cuman cukup untuk mengikuti UKM tari ini aja? Kalau ngikutin lebih dari satu KM tari bisa. Soalnya kader-kader kita juga ada yang ngikutin lebih dari satu UKM, satu organisasi. Tapi dari kakak-kakaknya ini masing-masing mengikuti UKM tari aja, nggak ada ikut organisasi lain ya? Karena kegiatan yang udah bisa dibilang cukup padat juga ya. Untuk pertama kali nih Kak, mengikuti UKM tari ini sendiri, mungkin selain kesulitan-kesulitan gerakan ya, apalagi sih Kak yang mengalami kesulitan hal apa lagi? Selain mungkin latihan mungkin gerakannya atau apalagi gitu. Seperti yang kayak Kak Ilmi bilang tadi kan, kalau di UKM tadi itu nggak hanya nari doang, organisasinya juga kayak gitu. Jadi kita nggak tidak ngeribetin narinya aja gitu. Jadi kita harus memikirkan organisasinya itu bagaimana juga, seperti program kerjanya, terus badan pimpinan hariannya bagaimana. Jadi kita nggak hanya belajar nari doang gitu, kita belajar organisasi. Banyak juga program kerja yang luar biasa sih dari kita, kayak kemarin ada pagelaran tuh kan yang luar biasa. Kita aja nggak nyangka bisa ngebuat sepagelaran semeriah itu di gedung keong PRSU Medan kayak gitu. Itu untuk pertama kalinya gitu. Ya, untuk kakak-kakak Untuk semua. dan alhamdulillah acaranya itu ramai, lancar. Alhamdulillah sih. Disupport. Gubernur juga. Iya, banyak juga. Langsung ya disebut sama Iya, gubernurnya. acara untuk pertama kalinya. Iya. Mungkin untuk dari masing-masing abang dan kakak-kakaknya nih Kak, pesan yang ingin disampaikan setelah berhasil memenangkan juara pertama ya, meraih juara pertama Soprovista Olympic Art Games Italia 2022 ini seperti apa? Dari dulu. Jadi Masing-masing Dari- boleh dari mana aja Kak? kalau dari saya pribadi mungkin emang dari waktu masuk UMSU terkenal tuh UKM tarinya yang keluar Iya, negeri. negeri. Jadi waktu saya masih maba, saya duluan tuh yang daftar, saya ngedatangi diri UKM. Langsung menawarkan diri ya kan? Jadi lihat kakak-kakaknya yang di atas saya jadi kayak pingin ya jadi mereka sampai keluar negeri gitu, nari luar negeri, dan alhamdulillah tercapai. Dan untuk mungkin mahasiswa UMSU yang lain, kejarlah cita-cita sampai keluar negeri, terus banggakan orang tua, tetap juga fokus dengan kuliah, juga kerjai latihan-latihan yang lain. Lanjut untuk kakaknya. Ayo. Mungkin untuk dari pribadi saya terharu sih waktu di PKKMB kemarin pas waktu maba, terharu lihat UKM tari menari di depan gitu di banyak orang, jadi kayak pengen Langsung terkesima ya Kak? jadi ya setelah itu langsung daftar di UKM itu sendiri. Oh, langsung ngedatengin ya, menawarkan Iya. diri langsung gitu. Tanpa dari UKM tarinya yang mendatangi, kan kadang ada yang kayak dari UKM tarinya yang menawarkan ya untuk ikut bergabung gitu. Tapi kakaknya langsung mendatangkan diri ya. Oke, mungkin selanjutnya. Kalau dari aku pribadi sama juga sih, ngelihat Idem.
gitu kan, apalagi pengen juga berprestasi, apa ya prestasinya gitu, kepengin nari, juga ada basic nari juga kayak gitu, jadi ya dasar Kenapa nggak terus dikembangkan kenapa nggak ya? terus gitu. Pas udah masuk nyaman sama teman-temannya, sama kakak-kakaknya, udah kayak keluarga sih gitu. Kalau di kampus pasti mainnya ke sekret UKM kayak gitu sih. Jadi pesannya ya apapun itu ya kerjain aja gitu, pasti yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya sih. Mendapatkan hasilnya ya. Iya, menjada wajada ya Kak. Harus yakin ya Kak. Kalau dari saya sama juga kayak kakak-kakak awal kali pertama tahu itu UKM Tari dari PKKMB. Memang sudah ada niatan untuk masuk ke UKM Tari karena memang sudah ada basic di situ. Terus mungkin untuk kedepannya jangan terlena sama juara-juara yang kita punya, terus diasah ilmu-ilmu yang belum kita miliki. Kalau dari Bang Ari sendiri sebagai pembinanya nih ya, pembina UKM Tari, gimana sih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik ya, kakak-kakak yang baru saja memenangkan nih ya lomba tari, dan mungkin juga untuk seluruh mahasiswa UMSU? Kebetulan UKM Tari ini baru saja menyelesaikan MUBES yang musyawarah besar, jadi mereka akan beralih ke pengurusan baru tahun 2022-2023 ya nggak salah ya. Ya, jadi untuk saya pribadi pertama mengucapkan terima kasih dulu buat kakak-kakak pengurusan sebelumnya ya, atas kinerjanya luar biasa ya, prestasi yang didapat ya, program kerjanya luar biasa, semuanya mulus ya luar biasa lancar, ya, itu dia. Dan terus untuk juga mungkin yang mau selesai kuliah ya, adik-adik yang mau selesai akhir, semoga mendoakan dilancarkan ya. Amin. Sampai wisuda Ya, ya, banggakan orang tuanya ya. Terima kasih telah membanggakan UMSU ya, kalian luar biasa semuanya. Khusus di untuk ada adik-adik yang baru bahkan memimpin organisasi UKM Tari yang akan datang, jangan jangan cepat puas diri ya, harus ciptakan rasa lapar ya, itu penting. Karena apa? Kalau udah ciptakan rasa lapar tuh nggak puas dengan prestasi yang udah dapat, jadi mau terus Mau mencari tahu terus. iya benar, belajar sama kakak seniornya gimana caranya berprestasi ya, ambil sisi positifnya, negatifnya simpan aja dalam hati gitu ya kan. Mungkin selanjutnya buat pimpinan universitas, Pak Rektor, Pak WR 123 ya yang telah mensupport penuh UKM Tari khususnya, terima kasih Pak, sampai adik-adik ini meraih prestasi ya. Di sini dibina kalian, itu dia. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik teman-teman muda, itu tadi ya perbincangan kita dengan kakak-kakak dari UKM Tari dan juga pembina dari UKM Tari, Bang Dharma Ari Prianto SE. Mungkin kita sudahi ya untuk perbincangan kita di sore hari ini dalam program Bisbol. Dan kita akan ketemu lagi dalam program Bisbol di acara minggu depan teman-teman muda. Sekali lagi Rara di sini beserta seluruh kru UMSU FM yang bertugas mengucapkan kepada kakak-kakak dari UKM Tari sekali lagi selamat atas perayaan juara pertama dalam lomba Sopra Vista Olympic Art Games Italy 2022. Thank you. Tetap berkarir ya Kak, untuk kedepannya ya tetap mengharumkan nama UMSU juga. Baik teman-teman muda, sepertinya kita sudahi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak dari UKM Tari dan juga dari Bang Ari ya yang sudah bersedia hadir di sore hari ini. Kalau kita Rara pamit dari ruang dengar teman anak muda semua, dan mungkin kakak-kakaknya beserta abang-abangnya juga ikut pamit dari ruang dengar teman anak muda semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.